Halo semuanya, baik lagi bersama saya Indra Fatan dan kita kembali ke segmen revisit, di mana kali ini kita akan mengupas tentang Mazda 2 keluaran 2010 tipe R. Mau tahu seperti apa mobilnya? Check this out. Sebelum kita jelasin tentang eksterior dari mobil ini, aku mau jelasin dulu tentang sejarah singkat dari Mazda 2. Nah, Mazda 2 ini sudah ada di pasar hatchback pada tahun 1996. Dan sudah ada 4 generasi Mazda 2 yang dijual di dunia. Yang dimana untuk pasar Indonesia ini, sudah masuk Indonesia ini, Mazda 2 ini sudah masuk ke generasi ketiga. Dan modelnya adalah versi facelift dari Mazda 2 generasi ketiga. Nah, bisa dilihat dari eksterior dari mobil ini cenderung sangat sporty ya untuk sebuah hatchback pada zamannya di tahun 2010-an ya, karena memang saat itu keluarnya pada tahun 2010. Di situ juga lihat pada bahasa desain Mazda khas Nagare gitu kan, karena saat itu bahasa desainnya adalah Nagare, dengan grill Mazda di samping ada piano black warna hitam, lalu situ ada lampu yang masih halogen multi reflektor dan agak buram sini. Terus juga ada bumper yang khas Mazda Nagare, dan juga fog lamp yang masih sangat sporty dengan sentuhan garnish silver seperti itu. Sekarang kita menuju ke bagian sampingnya. Nah, ini adalah bagian samping dari Mazda 2, dan bisa kita lihat bahwa desain dari bagian samping ini juga sangat sporty ya. Di sini juga lihat ada semacam macam bahu yang terlihat cukup tegas dengan adanya side skirt juga di bawah sini. Dan sini ada pelek ukurannya sekitar berapa tuh, 16 inci dengan ban ukuran kalau nggak salah ini 165/55 R16 gitu. Dan pelek ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 palang gitu, dengan ada 4 buah mur begitu. Sekarang kita menuju ke bagian belakang. Nah, sekarang kita ke bagian belakang dari Mazda 2, dan bisa kita lihat bahwa desainnya jadi kelihatan cukup membulat ya, dengan adanya pintu yang desain seperti ini begitu, dengan sepasang lampu belakang yang kelihatannya terinspirasi dari bentuknya daun seperti itu, dengan adanya ya masih lampu-lampu masih halogen semua begitu. Dan di sini juga ada kamera bundar nih, kamera belakang nih ada di atas plat nomor, dan ya di sini ada semacam atau bagian bawah yang ya nggak ada fog lamp belakang dan nggak ada reflektor belakang sih, tapi setidaknya ada lapisan warna hitam lah seperti itu di bagian bawah bumpernya ya. Sekarang kita menuju ke bagian interiornya. Nah, sekarang kita ke bagian interior dari Mazda 2 2010, dan bisa kita lihat bahwa setelah keseluruhan dari desain dashboard ini kelihatannya sangat membulat ya. Bahkan di bagian bawah, di bagian tengah sini nih mengingatkan saya pada Mickey Mouse begitu, kepala Mickey Mouse, dengan bahan plastik yang plastik semua ini masih plastik kasar, tapi ya cukup lumayan lah plastik itu dibandingkan nggak terlalu murahan gitu. Dan setirnya ya cukup bagus desainnya, dengan sudah ada lapisan kulit di sini, dan di samping kiri ini ada tombol audio untuk head unit di sebelah sini. Nah, terus untuk head unitnya ini yang cukup unik, karena head unitnya sudah menggunakan touchscreen dengan layar yang cukup besar. Nih, mau tunjukin seperti apa head unitnya? Seperti ini head unitnya ya. Nah, ini nih ada logo Mazda. Sebentar ya. Nah, ini ada berbagai macam-macam hiburan yang bisa kita putarkan di head unit ini. Contohnya seperti ada radio, lalu ada iPod, ada navigasi, ada iPod, DVD juga ada. Sebentar, DVD nih. Masukin. Oh, nggak ada DVD-nya. TV coba nih, terus juga ada TV nih. Ini ada antena TV-nya. Nah, ini ada TV-nya nih, walaupun ini TV-nya ya nggak begitu bagus gambar, tapi setidaknya ada TV lah untuk hiburan, untuk kalau misalkan lagi ada macet seperti itu. Ya, sekarang kita ke bawah nih, ke bawah head ini ada AC, terus juga ada transmisinya. Ini transmisinya ada di bawah dashboard dengan ada transmisi 4 speed otomatis kayak gitu. Dan di bawah sini ada semacam pintu power outlet dan aux. Dan untuk jok kulit ini jok ini bukan jok kulit tapi jok fabrik dengan kursi dengan semacam macam bucket di sampingnya gitu.
Dan duduknya di sini juga cukup nyaman lah untuk berkendara untuk di depan seperti itu ya. Sekarang kita menuju ke bagian belakangnya, bagian kabin belakang, ke kabin belakang dari Mazda 2. Dan bisa kelihatan bahwa untuk kursi duduk di kursi baris kedua ini ya nggak begitu lega-lega banget sih. Saya dengan jok depan paling ada segini, sejengkal rapat dikit, dan di sini headroomnya ya segini saja sih, segini paling gitu. Dan bisa dikatakan sih untuk penyimpanan kurang sih ya. Di sini nggak ada jok, ada lah apa tuh saku di balik jok depan gitu, nggak ada dua-duanya. Terus di sini di door trim saja nggak ada begitu. Dan untuk kursi sini ya cukup nyaman, walaupun sekali lagi saya katakan bahwa ya nggak begitu lega dibanding dengan kompetitornya. Nah, tapi untuk di sini karena pemiliknya punya anak ya, jadi dia udah masang semacam kursi bayi karena memang anaknya masih kecil begitu, sehingga memang lebih aman. Karena memang di sini ada fitur safety-nya ya, single sedikit ya. Ini ada semacam isofix di bagian belakang sini, sehingga lebih nyaman kalau misalkan bawa kursi bayi seperti itu. Sekarang kita coba ke bagian bagasinya. Nah, ini adalah bagian bagasi dari Mazda 2, dan kita coba buka dulu ya. Ini ada semacam tombol ini. Bisa kelihatan di bagasinya ini ya gak begitu lega sih, masih cukupan lah untuk ruang bagasinya. Bisa muat paling nggak 3 tas medium, 3 tas ransel, 1, 2, 3 begitu. Dan untuk melipatnya bisa nih, ada karena kursi belakang ini bisa bagian itu 60-40 begitu ya. Tapi walaupun begitu untuk pelipatnya seperti ini dia nggak bisa rata lantai, dia ada jeda lumayan gede sih sebelah sini begitu ya. Sekarang kita menuju ke bagian mesinnya. Nah, sekarang ini adalah bagian mesin dari Mazda 2, dan bisa kita lihat bahwa mesin Mazda 2 ini menggunakan mesin 1500 cc bertenaga 103 PS dan torsi 135 Nm yang dipadukan dengan transmisi matic 4 speed di dalam seperti itu, dan dia juga tersedia pilihan transmisi manual 5 speed ya. Oke, sekarang kita menuju ke bagian kesimpulannya. Nah, sekarang kita menuju bagian kesimpulan dari Mazda 2 tahun 2010 ini. Bisa kita kesimpulan bahwa mobil ini walaupun udah usia sekitar 10 tahun begitu ya, tapi dia masih punya desain yang masih sangat sporty, terlihat sporty di zamannya, dan masih cukup relevan lah untuk tahun sekarang. Kemudian kita dari kabinnya ini, meskipun dia tidak selega kompetitornya, tetapi dia juga punya fitur-fitur yang cukup berlimpah terutama di bagian entertainmentnya. Dia punya radio, dia punya navigasi, ada kemudian tuh TV dan DVD seperti itu. Dan mobil ini bisa dikatakan sangat cocok untuk Anda yang punya jiwa muda, mungkin dari yang punya mahasiswa, yang juga punya keluarga muda seperti itu, yang masih punya anak-anak kecil, atau mungkin bagi orang yang pokoknya masih punya berjiwa muda seperti itu. Sehingga punya mobil ini jadi masih tetap kelihatan muda dan kelihatan seperti orang tua seperti itu. Apalagi Mazda ini dia punya brand image yang cukup prestisius dibandingkan dengan merek lain ya. Karena bisa dikatakan bahwa punya mobil ini punya satu kebanggaan lah, meskipun dia secara penjaringan dealer dan after sales tidak sebanyak merek lain, tetapi yang terpenting adalah rasa prestisnya. Oh, aku punya Mazda 2 loh begitu. Nah, itulah kesimpulan dari mobil ini. Terima kasih ya bagi Anda yang sudah menonton video ini. Kalau ada yang punya komentar tentang Mazda 2, silahkan komentar di bawah. Terima kasih setelah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye.